Oke semuanya, hari ini saya akan membuat kurva TGA dan DTG dari analisis thermal, yang mana kurva ini, dalam membuat kurva ini kita perlu melakukan normalisasi data terlebih dahulu, yaitu data mentah yang sudah tersedia menjadi data dalam bentuk persen. Nah, kita langsung saja tulis rumusnya di sini. Massa untuk rumusnya kita tulis sama dengan, kemudian kita massa asli. Di sini kita tidak perlu mengubah berat, kita hanya tinggal masukkan gram dibagi dengan ini, kemudian dikali dengan 100. Nah, setelah dikonversi, kita langsung klik saja dan kita scroll untuk memastikan tidak ada data yang error. Nah, setelah semuanya aman, kita akan memplot suhu terhadap temperatur terhadap berat dalam software Origin. Nah, di sini saya sudah punya software Origin dan kita sudah masukkan temperatur dan juga berat. Selanjutnya kita blok keduanya untuk menghasilkan kurva TGA. Kita pilih line dan ini adalah kurva TGA. Nah, untuk melihat laju perubahan massanya, kita akan melakukan fitur di Origin, yaitu pertama adalah fitur analisis, kemudian klik matematika dan juga diferensial. Open dialog. Nah, di sini kita klik OK saja. Langkah ini mengubah kurva penurunan massa yang landai menjadi plot laju perubahan massa terhadap suhu. Selanjutnya di sini kita ubah, kita hapus saja di kolom ini, dan di sini setelahnya adalah persen bagi derajat Celcius. Kemudian kita blok temperatur dan derivatif yang kita sudah dapat dan klik line, dan kita mendapatkan kurva ini. Ini adalah kurva DTG, dan sekarang kita akan masuk ke menu signal processing smooth. Di sini kita akan memilih metode dengan Janssen average. Nah, langkah ini dilakukan untuk melakukan proses smoothing ya, karena kita data mentah itu sering mempunyai fluktuasi sinyal. Nah, setelah kita di sini kita ganti saja ini tulisannya menjadi derivatif, kemudian hapus dan satuannya sama tadi, persen bagi derajat Celcius. Oke, langkah ini bertujuan untuk mendapat kesetimbangan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita blok data temperatur, kemudian data derivatif. Kita pilih line dan kita dapatkan kurva ini. Sebentar. Oke. Selanjutnya, kita akan memblok data temperatur, kemudian berat dan juga derivatif, dan kita akan masuk ke dalam pengolahan menyatukan kurva. Ini kita pilih ke grafik y-axis. Nah, yang ini kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada kurva gabungan TGA dan juga DTG-nya. Oke, dan ini adalah kurva DTA dan DTG-nya. Namun di sini belum rapi ya. Kita akan melakukan perapihan data terlebih dahulu. Kita klik saja. Di sini size garisnya kita ubah menjadi size 2 ya. Baik untuk TGA maupun DTG, dua-duanya kita ubah saja menjadi 2 supaya lebih mudah untuk melakukan pembacaan atau dapat terbaca nantinya. Kita klik apply dan kita klik OK. Oke, ini kita lakukan hal yang sama juga untuk kurva DTG-nya. Oke, ini adalah kurva yang sudah kita secara visual kita rapikan ya. Selanjutnya kita akan menentukan garis-garis sebagai bukti validasi gitu ya, membuktikan secara visual apakah kurva DTG kembali titik nol di antara puncak. Nah, ini namun sebelum itu kita pastikan dulu untuk garis pinggirnya itu dimulai dari 0 ya guys, sebelum ke integrasi kurva kita pastikan dulu. Oke, kalau dirasa sudah benar antara titik sudut-sudutnya, kita akan melakukan prosedur pengolahan data
untuk observasi garisnya nanti ya. Kita cek lebih dahulu di sini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data. Di sini kita ada 4 tahap dekomposisi utama. Nah, ini kita tandai tahap 1 ini terjadi, kita tandai dulu titiknya ya guys. Nanti kita hitung besar dekomposisinya. Di sini ada 3 tahap dekomposisi ya. Kemudian kita tandai di sini karena kita melihat bahwasannya di sini tuh ada titik dekomposisi sekunder dari struktur yang paling kuat. Nah, oke, seperti ini kita menggunakan fitur garis untuk menandai. Kita lakukan hal yang sama untuk penentuan titik daripada kurvanya. Oke, nah setelah seperti ini kita akan melakukan kita cek terlebih dahulu nilai Y-nya ya di origin ini. Namun sebelum cek kita atur dulu garisnya dan kita cek nilai Y-nya. Nah, ini di sini kurva saya ada di 99,49 di pertama ya. Awalan sebelum dekomposisi pertama, ini awal mulanya. Kita lakukan hal yang sama, cek untuk nilai angka-angka lain. Lakukan hal yang sama juga untuk setiap penandaan garis. Oke, 32,75. Kita cek yang bawah, ini ada 10,68 dan yang satunya lagi. Oke, kita rapikan terlebih dahulu ya guys. Satunya lagi ada di 7,98. Oke. Nah, setelah ini kita akan menentukan besar dekomposisi. Untuk besar dekomposisi ini tinggal dikurangin saja yang atas sama yang bawah ya. Kita di sini ada 99,78 kurang 32,75, ini ada 67,01. Nah, ini merupakan tahap dekomposisi masif yang menunjukkan mayoritas ikatan kimia dalam sampel mencapai level kritis secara bersamaan dan melepaskan komponen bahan utama. Ini merupakan tahap 1 dan di sini ada tahap 2, ini dekomposisi sekunder dari struktur yang lebih kuat. Ini merupakan tahap 2 dari tahap dekomposisi. Ini besarannya sebesar segini ya, 22,7. Nah, di sini ada tahap 3. Ini bisa dibilang residu atau mikro dekomposisi dari sisa-sisa fragmen kecil atau rantai samping. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Ini adalah hasil observasi. Nah, baik, sekian, terima kasih.